tanggal 12 Januari. Ini ruangannya, atasnya tinggi sekali. Ya, jadi nanti dekorasinya mungkin agak lebih tinggi karena atapnya sangat tinggi sekali. Kemudian kenapa pilih tempat ini? Tempat ini adalah tempat orang berzikir, tempat orang bertaubat, menangis, mengingat Allah, sehingga mudah-mudahan menjadi berkah gitu. Nanti insya Allah panggungnya ada di sini. Panggungnya di sini. Nanti kalau akad juga insya Allah akan di sini, akad dan Saya teriak ke supervisor saya yang di dalam, Pak, tolong Pak, sini masuk, ada keributan di dalam. Akibatnya dia merasakan luka pada telinga sebelah kiri dan kanannya, tangan kanannya, lalu juga luka pada memar pada bagian pinggul kirinya juga memar. Hampir serupa dengan teka-teki pertikaian Mario Lawalata dengan Zekli yang masih belum terjawab pasti, beredarnya video ganti baju Shinta Bahir di dunia maya juga masih berselubung misteri. Apalagi ketika video itu beredar ketika Shinta mulai teguh dengan pendiriannya menggunakan hijab. Lalu siapa dan apa motif dibalik tersebarnya video tersebut? Benarkah jika Shinta Bahir mengetahui dan menyadari bahwa ada orang yang mengabadikan peristiwa itu? Saya nggak perlu mencari, saya udah tahu sebenarnya gitu loh. Sudah tahu siapa saya udah tahu. Cuman di sini saya tidak bisa nyebutin siapa gitu kan, takutnya nanti salah tunjuk, jadinya lebih panjang, lebih baik saya mau lihat sejauh mana ini perkembangan ini aja. Kecewa yang dirasakan Shinta Bahir agaknya sedikit terlambat ketika Abimanyu menyatakan bahwa mustahil kalau Shinta Bahir tidak menyadari bahwa ada yang mengabadikannya lewat video. Pertanyaannya, mengapa Shinta Bahir justru terkesan membiarkan pengambilan gambar tersebut? Mungkinkah jika video itu adalah sebuah rekayasa? Kita tonton, ya. Sampai menit ke-19 si wanita itu yang kelihatan punggung dia menggunakan gelang. Tapi kemudian di menit ke-20 gelang tersebut mendadak hilang dengan posisi dia yang lain. Ya berarti tayangan ini diambil dari dua scene yang berbeda. Kemudian di sini di detik ke-20 bajunya juga berubah dan kemudian gelang tersebut hilang. Kenapa sampai dipotong? Kemungkinan besar analisa saya bahwa saat itu harus dihilangkan karena si wanita ini kelihatan dia menengok dan kelihatan mukanya. Adalah wajah pemeran pengganti kan nggak boleh gitu. Jadi ya, akhirnya dipotong. Sejumlah kejanggalan yang ditemukan Abimanyu seolah mengisyaratkan bahwa ada unsur kesengajaan di sana. Lalu akankah Shinta Bahir membawa persoalan ini ke jalur hukum? Ataukah beredarnya video tersebut hanya sebuah settingan demi mendongkrak namanya? Saya nggak settingan. Kalau saya settingan di situ apa keuntungan saya? Ini kan harga diri saya, mempermalukan diri saya sendiri gitu loh. Apa saya lagi nggak ada proyek apa-apa? Saya juga justru saya lagi asik, lagi ngedesain hijab, saya lagi pengen usaha hijab, tiba-tiba seperti ini. Meninggalkan sejumlah kasus yang mengitari hidup selebriti, pemirsa Seleb on Cam, 9 bulan kini usia putri pertama Ayu Dewi dan Regi Datau, Akila yang tumbuh kembang dengan sempurna menjadi kebahagiaan tak terkira bagi mereka. Sebuah kebahagiaan yang kian lengkap rasanya ketika Ayu Dewi tak pernah lupa dengan tradisi dan budayanya. Mengaku ingin mengenalkan warisan leluhur, Ayu Dewi menggelar acara Tedak Sinten atau prosesi injak tanah. Sejumlah ritual seperti membasuh kaki, menginjakkan kaki di 7 buah ketan berwarna, naik 7 undakan, memilih barang dalam kurungan, menyebar undik-undik berupa uang dan beras, serta potong tumpeng, menjadi prosesi yang tak boleh dilewati seperti berikut ini. Cantik banget, berani banget, tidak malu. Iya, jawabannya ya. Siapkan bawang merah dan bumbu diaduk dengan dilambangkan sifat keberanian.
agar membangkitkan energi, memberi pengaruh yang luas. Yang kedua tadi putih, kemudian naik tangga. Ini tangganya dibuat dari lebu dari rata basah supaya mantap kaldunya dan rasanya manis, agar sang anak selalu mendapatkan manisnya hidup supaya tenang. Iya, hidupkan sebentar untuk makasih. Cantiknya Akila berani. Ayo kasih dah. Bukan kata lagi. Contoh putrinya. Jadi hari ini acaranya Akila Tedak Siten, turun tanah atau injek bumi. Senang banget karena cita-cita aku tuh dari dulu kalau kita punya acara adat, alangkah baiknya untuk dilestarikan. Karena kan acara adat itu kan sebenarnya tuh banyak banget, cuman yang kadang-kadang nemplok anak kita kan nggak semuanya. Kayak sekarang turun tanah. Dari serangkaian prosesi itu, memilih barang dalam kurungan tampaknya menjadi hal yang paling membuat Ayu Dewi penasaran. Bagaimana tidak, Akila justru memilih sempoa. Lantas, apa sesungguhnya makna yang tersirat dari pilihan Akila? Yang diambil adalah sempoa. Jadi mungkin nanti Akila akan menjadi bisniswoman di bidang kelontong atau punya institusi, ya, atau jadi guru les, bisa apa aja. Jadi senang aja kan. Itu kan katanya kalau yang diambil menjadi bagian dari dirinya dia, bagian dari karakternya dia gitu. Tadi saya udah sediain, dia punya piano kan, gedenya sejengkal. Biasanya dimainin sama dia jreng-jreng abis didorong. Nah, tadi nggak disentuh. Saya pikir dia mau ambil itu. Taunya mungkin agak ini ya. Mungkin karena anak kecil tuh dikerangkengin terus banyak orang, kerangkengnya rame bunga, jadi agak takut gitu. Itu tuh hanya adat aja ya. Saya rasa kalau untuk makna yang mendetail gitu mungkin Prias yang tahu. Kalau saya hanya sekedar tahu bahwa itu acara adat gitu. Jadi ya biasanya orang bilang kalau mama nanti akan disediakan apa? Ada bedak, ada uang, ada ini, ada itu. Jadi kalau ada maknanya, kalau dia pilih uang jadi dia jadi orang kaya, pilih bedak dia jadi seperti ibunya mungkin artis. Atau dia sempoa, saya juga ngerti kalau sempoa apa tuh ya, juragan. Dari setiap prosesi ada makna tersendiri, tapi yang pasti makna itu lebur menjadi doa dan harapan orang tua serta keluarga besarnya. Dengan alasan ini pula, Ayu Dewi kian yakin menggelar prosesi Tedak Siten kemarin itu. Walau sang suami Regi Datau bukanlah orang Jawa, tapi ia mendukung pilihan sang istri tercinta untuk mengenalkan warisan budaya pada si buah hati sejak berusia dini. Sebenarnya kurang begitu paham adat Jawa, tapi kalau saya tadi dengar artinya bagus. Jadi ya insya Allah kadep kalau nggak salah turun tanah supaya pertama kali dia menginjak tanah itu dia membumi. Maksudnya tadi kamu seperti gitulah, membumi dan injak masing-masing ada maknanya dari kehormatan, ada maknanya kedamaian, ada maknanya macam-macam ya. Ya semua merepresentasikan hal-hal yang insya Allah kita berdua sebagai orang tua mengharapkan Akila ke depan jadi seperti itu. Dari tradisi injak tanah Putri Ayu Dewi, inilah kebahagiaan Oki Septiana Dewi menjelang hari pernikahannya. Dan tinggal 2 pekan lagi sebelum ia resmi menjadi istri Ori Fitrio, seorang pengusaha restoran. Waktu yang tidak lama lagi dimanfaatkan Oki untuk membuat perayaan cintanya benar-benar meninggalkan kenangan manis. Dan bukan sekedar penyatuan cinta biasa, kecintaan Oki yang begitu besar terhadap Sang Maha Pencipta membuat ia dan calon suami memilih Menara 165 sebagai tempat penyatuan cinta mereka lantaran di tempat ini tertulis lafal Allah. Ya pemirsa semua, sekarang saya sudah ada di ruangan tempat nikah saya insya Allah tanggal 12 Januari. Ini ruangannya.
atasnya tinggi sekali. Ya, jadi nanti dekorasinya mungkin agak lebih tinggi karena atapnya sangat tinggi sekali. Kemudian kenapa pilih tempat ini? Tempat ini adalah tempat orang berzikir, tempat orang bertaubat, menangis, mengingat Allah, sehingga mudah-mudahan menjadi berkah gitu. Nanti insya Allah panggungnya ada di sini. Panggungnya di sini. Nanti kalau akad juga insya Allah akan di sini, akad dan